Ada yang sudah kenal mungkin ya Bude ya, sama Bapak semuanya. Perkenalkan, nama saya Abu Asifa. Saya datang dari Jakarta Timur. Ini atas saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah terima seluruh amal ibadah kita semenjak Ramadan. Nah, siapa di sini yang punya hutang Ramadan dulu saya tanya? Ada yang punya hutang? Hutang puasa berapa? Segera dibayar. Nah, baik. Kita hari ini insya Allah akan mengadakan kultum sejenak. Kultum itu biasanya berapa menit, Pak? 70 menit. 70 menit. Kultum itu berapa menit, Pak? Kultum itu kan kuliah 7 menit. Enggak, Pak, Bu. Kalau di Malang kemarin kultum itu adalah kuliah terserah antum, berarti 2 jam. Oke, insya Allah ini saya berikan sedikit ya, izinkan saya untuk memberikan sedikit motivasi kepada ibu dan bapak sekalian. Temanya itu Ramadan over, semangat lower. Tahu Bu, lower apa lower? Lower itu apa? Lower, bukan lover. Lower tuh turun. Nah, ya Allah, kita itu kalau Ramadan, orang itu ya Pak, iktikaf itu berapa hari Pak? 10 hari. Apa sih yang kita kejar saat iktikaf itu apa sih? Malam, masa malam Lailatul Qadar. Yang kita kejar adalah malam Lailatul Qadar. Betul. Apa yang kita cari di dalam malam itu, Ibu? Kalau tahu, kenapa orang-orang berlomba-lomba untuk i'tikaf? Kita itu memohon kepada Allah agar kita dimaafkan oleh Allah. Maka kita perbanyak zikir, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ibu dan Bapak tahu nggak perbedaan diampuni sama dimaafkan sama Allah? Kenapa orang berlomba-lomba di akhir Ramadan seperti kuda pacu? Ketika dia lihat garis finish, dia akan kejar dengan sekencang-kencangnya. Apa perbedaan antara dimaafkan sama diampuni? Apa bedanya? Ibu dan Bapak sekalian, kalau diampuni itu aib-aib kita akan dibahas sama Allah. Aib kita, kebusukan kita, ya kezaliman kita, keburukan, kebobrokan kita akan Allah bahas di hadapan mata kita. Tapi Allah ampuni. Tapi kalau Allah maafkan, maka semua dosa ibu dan bapak akan dimaafkan oleh Allah, tidak akan dibahas sedikit pun. Dosa itu ada tapi tidak dibahas. Nah, maka dari itu ibu dan bapak jujur sedih nggak kita ditinggal sama Ramadan? Coba dicek Facebooknya, Instagramnya. Biasanya ikut-ikutan latah update status, ya Allah Ramadan akan meninggalkan kita. Padahal kita sendiri juga puasanya anggot-anggotan. Jam 5 sore aja udah ngeliatin jam aja, udah lama banget ini maghrib. Ya baik ya. Kenapa ibu dan bapak sendiri tinggal Ramadan? Bu, sekarang saya tanya bapak sama ibu, gampang nggak sholat malam ketika Ramadan? Ibu tahu nggak? Bapak tahu nggak? Apa itu tarawih? Tarawih itu adalah tahajud yang dimajukan ba'da isya. Ringan atau berat? Biasanya jenengan 27 apa 11? 20 apa 11? 11. Ringan enggak kira-kira? Ringan. Baca Quran ketika Ramadan ringan atau berat? Sedekah ketika Ramadan ringan atau berat? Sedekah ringan. Bangun subuh ringan atau berat? Bangun sahur ringan atau berat? Ringan. Nah, tahu nggak ibu-ibu, yang patutnya kita sedihkan itu, dan ini adalah tanda Ramadan kita diterima oleh Allah, maka hati-hati. Orang yang merugi adalah orang yang ditinggal Ramadan, tapi amalan ibadahnya ketika Ramadan nggak diterima sama Allah. Maka ibu dan bapak harus tahu. Mau saya bocorin nggak? Tanda Ramadan panjenengan diterima sama Allah. Mau tahu nggak kira-kira? Adalah ketika jenengan ditinggal sama Ramadan, tapi ibadah jenengan tetap istiqomah. Maka kita cek. Kalau kita kemarin bersemangat baca Quran, bersemangat tarawih, bersemangat untuk sedekah, tapi ketika lepas Ramadan nggak pernah tarawih lagi, nggak pernah sedekah lagi, Qurannya nggak mau dibuka lagi, maka cek kemarin Ramadan kita itu pasti mutlak sia-sia. Kenapa? Ibadah kita itu ibadah palsu. Karena kita ibadah dalam Ramadan, itu yang pertama, tanda Ramadan kita tidak dicintai oleh Allah dan tidak diterima karena dua ibu dan bapak sekalian. Yang pertama, tidak ikhlas karena Allah. Ibadah kita, sedekah kita, tarawih kita cuman mung pengen dilihat kali kancane, sama tetangganya, sama saudaranya. Woi, ini update status nih hari pertama, rame.
taraweh padahal dia ingin dilihat oleh manusia. Tanda Ramadan kita tidak diterima karena Allah karena kita tidak ikhlas karena Allah tuh. Maka kita setelah lepas Ramadan, sholatnya diundat-undat lagi, subuhnya kesiangan lagi, puasa Senin Kemis ya nggak kuat. Nah ini dia, berarti Ramadan kita kemarin palsu. Tanda keduanya kenapa Allah tidak terima kita ketika Ramadan kemarin, kenapa sih udah ibadah kayak gini, kenapa setelah Ramadan sulit? Padahal kemarin bisa. Oh setannya dilepas lagi kan kemarin di kerangkeng. Nggak juga. Sebenarnya yang pertama karena kita tidak ikhlas. Yang kedua adalah apa ibu kira-kira? Apa ibu kira-kira? Membutuhkan penilaian dari manusia. Oh ini sedekah nih enteng karena apa? Dilihat sama teman-temannya banyak. Tapi kalau sedekah di saat ini nggak ada yang ngeliatin ibu. Tapi yang Allah pasti masih melihat kita. Nah ini dia, hati-hati. Kira-kira udah ada yang kesiangan belum sholat subuhnya? Mulai 8 Syawal ini ada yang masih kesiangan nggak? Insya Allah enggak ya. Ada yang masih tahajud qiyamul lailnya masih jalan? Insya Allah. Ada yang sedekahnya masih istiqomah? Ada yang ketika Ramadan setiap sholat subuh sedekah, zuhur sedekah, asar sedekah, sekarang belas. Padahal sama aja balasannya insya Allah. Tapi di Ramadan lebih istimewa ya. Nah maka dari itu para ulama menjelaskan kepada kita, jangan sampai kita menjadi orang yang ada di kitab ini. Apa itu? Kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Yuk kita menjadi hamba Allah yang Rabbani, jangan menjadi hambanya Allah yang ketika Ramadan toh, jadi hambanya Ramadan. Jadi kenceng ibadah ketika Ramadan, lepas Ramadan nggak sholat sama sekali, bahkan sholatnya cuma maghrib dan isya. Ada nggak di sini? Ayo ngaku. Yang sholatnya cuma maghrib doang sama isya, ada nggak? Ya semoga Allah mudahkan kita untuk sholat 5 waktunya ya. Nah ya selanjutnya, di sini jujur nggak sih ada yang sedih ketika ditinggal Ramadan? Sedih nggak kira-kira? Ada yang sedih nggak? Enggak ya? Oh enak tinggal Ramadan malah raposo ini. Ada nggak yang sedih jujur di hatinya? Cek. Ditinggal Ramadan, ya Allah Ramadan kok cepet banget. Padahal kemarin baru ini tiba wis. Apa bu kalau di sini bahasanya Lebaran tuh apa bahasa Jawa kendalnya? Bodoh. Nggak rioyo bu ya? Bodoh. Riyadin. Riyadin apa? Riyadin itu apa sih? Riyadi. Oh nggak ada dinnya ya? Bodoh Riyadi. Saya kira Riyadin, Rioyo din Islam agama. Oke. Ada nggak yang sedih Bapak dan Ibu sekalian? Sedih. Masa sedih? Benar nggak ditinggal Ramadan sedih? Sedih. Saya itu iri bu sama teman-teman di Kendal itu bikin jus buah itu sampai 500 cup, 500 gelas bu. Di sini 180 gelas. Sedangkan saya di sana belum bisa amal soleh ketika di Malang Jawa Timur. Nah sekarang setelah Ramadan itu lepas, kita mau beramal soleh apa lagi kira-kira? Nah sekarang ibu sudah punya belum? Bapak sudah punya belum? Rancangan-rancangan akhirat kita setelah Ramadan. Ketika kita Ramadan, kita memecut diri kita. Pokoknya sholat subuh harus tepat waktu. Pokoknya sahur jam sekian anak-anakku harus beres. Pokoknya nanti kalau hari Lebaran, aku harus minta maaf sama orang ini karena aku sudah pernah ghibah dia. Nah sekarang kira-kira jenengan sudah punya belum rencana-rencana ketika Syawal ini? Nah kalau belum, yuk kita luruskan niat keluar dari ruangan ini. Yuk kita bikin rencana-rencana akhirat. Karena apa? Karena umur gak ada yang tahu ibu. Kemarin banyak loh bu yang meninggal ya pak. Setelah kita Lebaran, kita lagi hahihi, kita lagi berbahagia, tapi tetangga kita mengibarkan bendera kuning, meninggal dunia. Kemarin ada yang meninggal orang sini bu. Tetangganya ada yang meninggal dah? Nggak ada ya? Aman berarti. Ya semoga Allah berikan kita kesehatan. Maka kita harus pentingnya menjaga hati setelah Ramadan. Nah ini kebetulan pesan-pesannya adalah ini kan sedang acara keluarga ibu. Jangan sampai acara keluarga kita ini dirusak oleh setan, betul atau tidak? Nah rusaknya setan itu karena hasad. Dan tidak memungkiri ya hati-hati kita ini rentan dengan hasad.
Bahkan dengan saudara sendiri nggak pernah ngumpul, jarang ngumpul, nanti kena omongan. Pernah nggak seperti itu? Dibicarakan yang enggak-enggak. Nah ini makanya yuk kita jaga hati kita, jauhkan diri kita dari hasad. Lalu yang pesan yang kedua, yuk kita cepat-cepat buat amal-amal soleh apa yang kita Syawal ini akan kita tata sebagai bekal akhirat kita. Baik, cukup sekian aja Bu Sylvia, dilanjutkan ramah tamahnya. Ya semoga teman-teman sekalian diterima amal ibadahnya ketika Ramadan dan lebih giat lagi setelah lepas Ramadan. Pesan dan kesannya adalah kalau kita lebih down atau lebih lower atau lebih rendah kualitas ibadah kita selepas Ramadan, maka itu adalah tanda Ramadan kita kemarin sia-sia. Maka perlunya kita mentobati diri kita. Kenapa Allah biarkan kita menjadi hamba yang seperti ini? Maka harusnya Syawal ini kita lebih luar biasa lagi sedekahnya, baca Qur'annya, sholatnya, qiyamul lailnya. Ya barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin jika ada pertanyaan sebelum ustadznya ini mau pindah ke Manggung Sari, mau disebut Pak Heru apa itu? Ada yang ingin ditanyakan Bapak sama Ibu? Aman ya? Terus Nah, udah capek kayaknya. iki wis rampung satu jempol. Gimana? Kalau ada yang ingin ditanyakan, dilanjutkan makan-makan lagi, ramah tamah lagi. Tadi mana Ustadz Helmi tadi? Pulang? Ada? Apa sebelah ya Bu? Oh itu ada.